Ketemu lagi dengan saya Coach Kuku. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu teknik dalam memasukkan bola, ya. Ini di dalam cabang bola basket, yaitu teknik memasukkan bola dengan cara layup. Atau teknik layup ini merupakan sebuah teknik yang memang sangat direkomendasikan karena cukup mudah dalam melakukannya, baik melakukan secara gerak dasarnya maupun cara memasukkannya. Dalam teknik gerak dasarnya, layup ini teman-teman bisa mengambil dari sumber-sumber sebenarnya, baik lewat buku maupun lewat internet, bagaimana teknik dasar layup. Tetapi jika teman-teman melihat dalam teknik layup ini sebenarnya sangat unik ya, pembahasannya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Dari pengalaman saya seperti itu, ada suatu hal yang sangat unik tentang bagaimana mencari referensi tentang teknik dasar dalam layup ini. Sebenarnya kalau dalam tekniknya itu sama saja, tapi penyebutannya itulah yang menjadi problem. Karena memang layup ini bisa diartikan juga di dalam sumber-sumber dengan istilah layup shoot. Nah, dengan istilah yang berbeda ini sebenarnya kalau dalam persepsi saya atau dalam kacamata ilmiah saya, menurut saya seperti itu sudah berbeda karena artinya juga sudah berbeda. Kita lihat dari pemahaman tentang layup. Tentang layup itu sendiri. Kalau kita bisa membagi layup ini ada dua kata, yaitu lay dan up. Lay itu meletakkan, up itu sesuatu barang yang di atas. Jadi bagaimana teman-teman bisa mempersepsikan antara layup itu berarti meletakkan benda sesuatu yang ada di atas. Otomatis secara teknik gerakan akhiran teman-teman melompat pasti harus melompat dengan setinggi-tingginya dan bola diletakkan di atas, di dekat ring. Itu kan kalau dalam teknik dasar layup biasanya dipantulkan di papan, di kotak di papan itu dengan nama dibengkan atau dipantulkan itu ya. Setelah itu masuk ke ring. Itu dari segi layup itu aja sudah berbeda. Terus ada istilah lagi, kalau teman-teman juga bisa membaca sendiri di sumber. Setelah membaca di barisan atas biasanya bilangnya teknik dasar layup, tapi setelah uraian di bawah menjelaskannya kok menjadi layup shoot ya, padahal layup itu meletakkan benda di atas dan ada kata shooting itu. Kalau persepsi saya namanya shoot itu, kalau mengenal kita di sepak bola yaitu menendang ya. Kalau basket otomatis melempar, nah, akhirnya rancu, meletakkan benda di atas dan akhirnya melempar loh. Ini menjadikan sesuatu hal yang berbeda secara pemahaman. Jadi ini bisa teman-teman atau mungkin dari akademisi ataupun coach praktisi coach bisa mengoreksi hal ini. Yang mau disampaikan itu layup atau layup shoot. Nah, itu harus jelas karena kalau secara kemarin ada cerita unik yang saya skripsi
itu ya penelitian saya itu menjadikan rancu mana yang harus saya ambil, apakah harus layup ataukah layup shoot gitu. Nah ini sangat menarik untuk pembahasannya. Jadi kalau masalah tekniknya itu sama, tapi kalau sudah berkaitan dengan nama yang berbeda, otomatis tekniknya untuk gerakan akhiran berbeda. Untuk memegang bolanya aja pas gerakan yang terakhir itu juga berbeda. Kalau kita tahu namanya layup itu pasti bola itu disangga. Itu kan, disangga, diletakkan seperti kita meletakkan benda atau bola itu di atas gitu ya. Tapi kalau layup otomatis bola akhirannya bukan diletakkan tapi dilemparkan. Di-shootkan, layup shoot ya. Kalau layup shoot itu otomatis dilemparkan bukan diletakkan. Nah, ini akan menjadi berbeda jika teman-teman memahami layup shoot. Maka oleh sebab itu untuk kali ini saya mau membahas tentang layup. Itu sebenarnya ada memang yang harus diluruskan dalam pemahaman referensi tentang layup itu sendiri. Ya, untuk yang membahas masalah teknik dasar memang yang sudah disampaikan di beberapa tulisan atau mungkin sumber-sumber di online itu gerakan awal bisa dikatakan mengambil 2 langkah ke arah ring lawan gitu ya, terus dilanjutkan dengan melompat ke atas. Setelah itu bola dilepaskan ke ring lawan lewat salah satu tangan. Nah, ini juga tidak spesifik ya membahasnya. Kalau umpamanya dilanjutkan melompat dengan satu tangan, dilemparkan atau dilepaskan, itu kata-katanya tidak spesifik. Karena mestinya itu lebih spesifik, yaitu lay, atau dalam bahasa Inggris ya biasanya dibuat subjek itu meletakkan ya, bukan melempar atau bukan melepaskan tapi meletakkan suatu hal yang diletakkan ya. Otomatis kalau kita meletakkan benda di atas up ya, di atas ya, otomatis lompatnya pasti mencoba atau memaksimalkan lompat setinggi-tingginya, yaitu dalam pemahaman layup gitu. Tapi kalau layup shoot, nah lompatnya tidak tinggi tidak apa-apa, melompat tapi tidak tinggi nggak apa-apa. Karena apa? Karena akhirannya berhubungan dengan dilepaskan, dilemparkan. Karena shoot ya, tapi akan menjadi rancu jika kata-katanya digabung. Jadi meletakkan benda di atas dilemparkan ya, kan menjadi suatu hal yang rancu kalau menurut saya. Nah, ini bisa teman-teman nanti berargumen di kolom komentar bagaimana teman-teman bisa memahami tentang layup ya, dasar layup ya. Apalagi mungkin teman-teman yang sesama coach atau mungkin teman-teman yang dari akademisi, silahkan, tidak apa-apa untuk membahas di kolom komentar hal ini, karena memang sangat penting sekali karena nanti kalau diterus-teruskan sumber ini menjadi tidak jelas ya, karena kasihan generasi nanti mana yang sebenarnya itu ditetapkan gitu ya. Karena juga pada saat di kalangan akademisi akhirnya mencari referensi namanya berbeda, itu sudah berbeda ya. Layup shoot dengan layup itu aja sudah berbeda ya. Nah, itu bisa nanti silakan berdiskusi ya. Alhamdulillah kalau kita membahas ini akan menjadi tulisan ya, menjadi tulisan yang menjadi acuan untuk melatih itu dengan istilah apa gitu ya. Nah, itu bisa disepakati teman-teman akademisi dan praktisi. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi hari ini ya. Memang saya membahas ini bukan dalam artian apa-apa ya, karena bukan masalah kritikan atau seperti apa, karena memang ini pernah saya alami juga gitu ya.
Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa jika saya menyampaikan pengalaman saya pada saat mau menulis penelitian itu mencari referensi kok berbeda. Kata-katanya lay up tapi di bawah pembahasannya jadi lay up shoot. Ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi juga buat teman-teman dalam video ini. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya tentang gerak dasar olahraga maupun olahraga, ya. Tetap semangat untuk melatih, untuk berlatih. Dan bagi teman-teman yang atlet, semoga video ini sangat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Salam olahraga.